Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofia Alfadila dengan NIM 23030649 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Sekarang saya sedang berada di salah satu peternakan Budi Farm milik Pak Budi yang berada di Jalan Eka Surya, Kecamatan Medan Johor. Di sini saya akan mewawancarai Bapak ini dengan menanyakan 5 fungsi manajemen pada peternakannya. Sekarang saya sedang bersama Bapak Budi sebagai pemilik peternakan ini. Jadi Pak, saya ingin bertanya tentang perencanaan awal mula Bapak ini. Pastinya Bapak mempunyai sebuah tujuan agar peternakan ini sukses. Begitu, ini bibitnya itu berasal dari mana itu Pak? Bibitnya dari pembelian lah, beli atau satu bagian peranaan sendiri. Bibit yang Bapak gunakan itu bibit jenis apa? Jenis mental. Simental. Terus jumlah ternak yang ada di sini ada berapa Pak? 15. 15 dengan jantannya? Jantannya 6. 6, berarti betinanya? Iya, 9. Anakannya ada 3 ya kan Pak? Ya, terus cara pemeliharaan Bapak itu gimana ya Pak? Dipotongkan rumput, diaritkan. Kalau pemeliharaan terhadap kandangnya itu gimana? Ngebersihinnya gitu Pak, kapan? Oh, bersih satu hari 3 kali. Sehari 3 kali. 3 kali, mandi satu hari 1 kali. Tergantung cuaca. Kalau panas mandi 2 kali. Iya. Terus pakan yang Bapak gunakan itu pakan apa Pak? Pakan jenis apa? Rumput, Rumput. rumputan, ubi, terus kedelai, gel sawit. Terus Pak, untuk menjaga kesehatan agar sapi-sapinya itu tetap fit, tetap sehat, itu Bapak menyiapkan obat-obatan seperti apa? Obat-obatan nggak ada saya sediain, cuman dia makannya harus apa namanya, harus yang bergizi lah, Sesuai proteinnya gitu kan Pak. Berarti, sehatnya. Iya, berarti Kalau lembu kalau makannya apa sih? kalau sakit aja gitu dipanggil dokter hewan. Obat-obatnya paling dokter hewan yang tahu. Ini kena ini sakit, suntik dokter hewan. Oke. Selanjutnya Pak, tujuan pemasaran Bapak itu kemana? Dan pemasarannya untuk potong sendiri lebaran. Hari-hari Di hari-hari besar. besar, Idul Adha. Berarti kalau sehari-hari, misalnya ada yang beli juga tetap di. Sehari-hari ada yang beli dijual. Selanjutnya itu Pak, tahapan pengorganisasian itu di sini ada apa aja Pak? Saya pemilik, Iya. pekerja nggak ada, keluarga aja. Oh, berarti Bapak yang ngerjain dan keluarga ngebantuin. Kalau pengelolaan karyawan atau pengelolaan cara kerjanya itu Pak, di bagian pakan atau bagian bersih-bersih itu siapa yang ngerjain Pak? Saya sendiri. Berarti semuanya Bapak yang ngerjain. Iya, bantu. Kalau bagian pengarahan itu seperti apa Pak? Kan Bapak yang di sini bekerja cuman Bapak dan keluarga Bapak ngebantuin. Terus cara Bapak mengarahin supaya keluarga Bapak itu mau ngebantuin itu gimana Pak? Nggak ada, pengaruh nggak ada. Toleransi sendiri mau bantuin gitu. Oke. Karena ini punya bersama Keluarga juga. bersama. Iya, oke. Terus itu Pak, pada bagian pengawasan, cara Bapak pengawasin ternak-ternak yang di sini itu gimana Pak? Nggak ada, mudah-mudahan aman kampung sini. Yang penting kita nggak apa kali lah sama orang. Oke. Agen-agen pembeli lembu itu jarang masuk. Kalau masuk tanpa orangnya jangan dikasih, buat dia penjahat. Ya, berarti pengawasan pakan juga masih aman soalnya Bapak sendiri yang mengelola. Oke. Sekarang saya akan mengungkapkan pendapat dan memberi saran terhadap jawaban dari Bapak Budi selaku pemilik dari peternakan Budi Farm yang telah saya wawancarai sebelumnya. Yang pertama itu pada bagian perencanaan, yaitu pada bagian bibit. Awal mulanya beliau membeli satu bibit
sapi jenis sapi lokal dan membesarkannya, kemudian mengkawinkannya dengan sapi jenis lain sehingga sekarang menghasilkan sapi jenis simental. Pendapat saya setuju dengan kegiatan beliau karena beliau memulai usahanya dengan modal kecil dan sekarang bisa berkembang dan memiliki 15 sapi jenis simental. Selanjutnya pada bagian pemeliharaan. Pada pemeliharaan kandang, beliau membersihkan kandangnya minimal sekali sehari dan terkadang 2 kali sehari kapan beliau ada waktu. Dan pada pemeliharaan sapi yang dimilikinya, beliau memandikan kali sehari. Dan terkadang 2 kali sehari tergantung cuaca. Kalau panas beliau memandikan sapinya 2 kali sehari. Dan selanjutnya itu beliau juga memberi pakan setiap hari, yaitu 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Pendapat saya terhadap kegiatan tersebut, saya setuju pada bagian pemeliharaan karena bagian pemeliharaannya sudah bagus dan baik sehingga sapi yang dimilikinya berkembang dengan baik, juga mempunyai bobot yang lumayan besar dan sehat-sehat. Selanjutnya pada bagian pakan. Pada bagian pakan beliau menggunakan pakan jenis rumput, bugil sawit, kedelai, serta ampas kecap. Pendapat saya setuju karena pakan yang digunakan sudah baik. Dengan pakan tersebut, beliau sudah memenuhi sumber protein untuk sapi yang dipeliharaannya. Saran saya, beliau juga dapat menggunakan pakan jenis dedak, jagung ataupun onggo agar sumber energi juga bisa terpenuhi terhadap ternak yang dimilikinya sehingga ternak tersebut tidak gampang sakit. Selanjutnya pada bagian obat-obatan serta kesehatan hewan. Pendapat saya tidak setuju karena seharusnya beliau menyediakan obat-obatan minimal 1 jenis obat agar di saat sapi sakit beliau langsung bisa melakukan tindakan. Dan juga beliau bisa melakukan vaksin terhadap sapi tersebut untuk menjaga kesehatan sapi. Selanjutnya itu pada bagian pemasaran. Pendapat saya dengan pemasaran tersebut saya setuju karena dengan pemasaran tersebut beliau tidak hanya mengandalkan pada hari-hari besar saja, namun beliau juga memasarkannya ke rumah makan setempat. Saran saya, beliau juga bisa menjual daging atau sapinya dari penjualan online agar penghasilannya tetap berjalan dan tidak hanya menghasilkan penghasilan pada hari-hari besar atau pada saat terjual oleh rumah makan saja. Selanjutnya, yang kedua itu pada bagian pengorganisasian. Pendapat saya kurang setuju dengan kegiatannya karena seharusnya beliau menyediakan setidaknya 2 atau 1 karyawan agar dapat membantu pekerjaannya sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal dari peternakan tersebut. Beliau bisa menjual ternak tadi dari online sehingga beliau bisa menggaji karyawan-karyawan yang dimilikinya. Selanjutnya pada bagian pengelolaan karyawan. Pendapat saya seharusnya beliau seperti tadi mengerjakan 1 karyawan sehingga pembagian pekerjaannya pun bisa berjalan dengan sempurna, yaitu bisa membagi kerjanya pada bagian pemberian pakan atau pada bagian pembersihan kandang atau pada mandian sapi-sapi miliknya sehingga ternakannya tersebut pun bisa lebih baik lagi. Selanjutnya itu pada bagian pengarahan, dan beliau hanya dibantu oleh keluarga, jadi beliau tidak ada pengarahan, hanya mengandalkan antisipasi keluarga. Kalau keluarga mau membantu ya silakan, kalau tidak ya beliau hanya meminta bantuan karena usaha tersebut merupakan usaha bersama. Yang terakhir itu pada tahap pengawasan. Pendapat saya dari kegiatan tersebut saya kurang setuju karena saya seharusnya bapak tersebut setidaknya memiliki 1 kamera CCTV untuk menjaga agar peternakannya itu tetap aman dan tidak dicurangi oleh orang-orang sekitar yang iri terhadap usaha yang dimilikinya.
Sekian video wawancara dari saya mengenai 5 fungsi manajemen di peternakan yang telah saya wawancarai sebelumnya di peternakan Budi Farm milik Bapak Budi. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian pertanyaan, pendapat, serta saran, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.